aku dari Prodi Hubungan Internasional. Teman-teman, pernah nggak sih mikir kenapa kita itu hidup penuh dengan aturan? Kenapa adanya sistem kepemerintahan dan kenapa kita harus taat terhadap hukum? Jadi jawabannya itu terdapat pada gagasan yang paling mendasar, yaitu kontrak sosial. Mari kita telaah lebih dalam lagi konsep kontrak sosial ini dan bagaimana salah satu pemikiran terkemuka yaitu Thomas Hobbes memahami kontrak sosial ini. Secara sederhana, kontrak sosial itu menjelaskan asal-usul masyarakat dan kepemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat dan kepemerintahan itu muncul karena kesepakatan sukarela antara individu dan individu untuk menyerahkan hak kebebasan mereka kepada suatu otoritas untuk mendapatkan perlindungan dan ketertiban. Bagi Thomas Hobbes, sebelum adanya kontrak sosial, manusia itu hidup dengan keadaan alamiah atau state of nature. Jadi kondisi ini di mana tidak adanya kepemerintahan, tidak adanya hukum, dan tidak adanya moralitas. Jadi manusia itu hidup dengan penindasan, hidup dengan ketakutan. Mereka itu menyendiri, miskin, dan jahat gitu. Bayangkan saja di hutan belantara ada makhluk hidup atau hewan. Mereka itu berusaha untuk hidup dan mementingkan diri mereka sendiri, seperti serigala yang memangsa rusa. Jadi manusia dalam keadaan alamiah itu akan saling memangsa demi mementingkan kepentingannya sendiri. Thomas Hobbes juga percaya bahwa manusia itu memiliki akal. Jadi akal inilah yang mendorong mereka untuk mencari jalan keluar, untuk pengen hidup damai, hidup aman, tenang, tidak ada ketakutan di setiap hari. Jadi dalam keadaan inilah yang mendorong mereka untuk ingin mencapai keamanan. Untuk mencapai keamanan ini, Hobbes itu berpendapat bahwa individu-individu itu secara sukarela memberikan hak atau sebagian kebebasan mereka kepada suatu otoritas atau penguasa yang absolut. Sebagai hasilnya muncullah otoritas absolut. Jadi Hobbes itu percaya bahwa kekuasaan yang tidak terbatas adalah salah satu cara untuk mencegah masyarakat kembali ke dalam keadaan yang alamiah tersebut. Meskipun kekuasaan yang absolut, Hobbes juga menyatakan bahwa penguasa itu memiliki kewajiban moralitas untuk melindungi kehidupan dan harta benda masyarakatnya. Namun, masyarakat itu tidak memiliki hak untuk melawan penguasa. Meskipun penguasa itu buruk atau jahat, masyarakat tidak memiliki hak untuk mengatur atau melawan si penguasa tersebut. Karena menurut Hobbes, anarki itu jauh lebih buruk dari tirani. Jadi baginya, hukum yang sebenarnya adalah pemerintah dari penguasa. Dan tanpa kekuatan penguasa untuk menegakkan, hukum itu hanyalah kata-kata tanpa kekuatan. Ia bahkan menyimpulkan bahwa yang kuat akan selalu benar dalam konteks hukum sipil. Jadi kesimpulannya, teori kontrak sosial Thomas Hobbes ini berdasarkan dari pandangan tentang hakikat manusia yang egois dan kondisi keadaan alamiah yang penuh kekerasan. Jadi untuk menghindari kekerasan dan ketakutan itu, manusia secara rasional memilih menyerahkan kebebasan mereka kepada suatu absolut demi keamanan dan ketertiban mereka. Demikianlah pemikiran Thomas Hobbes tentang kontrak sosial, sebuah teori yang menekankan pentingnya kekuasaan absolut demi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan.